Zat itu feminim. Zat itu feminim, tapi nama Allah itu sendiri bukan feminim, tapi zat Tuhan itu feminim. Itu juga dijelaskan di buku yang beliau kutip tadi, Syed Hussein Nasr. Beliau menjelaskan bahwa zat adalah feminim, dia sesuatu yang indah. Tema hari ini, yang pertama kali terlintas di benak saya satu hadis yang sangat indah. Innallaha jamil wa yuhibbul jamal. Sungguhnya Allah indah dan mencintai keindahan. Jadi karena ini benak yang pertama kali hadir di benak saya, karena itu saya langsung kasih judul saja. Karena ini waktu saya ditanya Mbak Ika apa judulnya, di benak saya terlintas hadis itu. Innallaha jamil wa yuhibbul jamal. Sungguhnya Allah indah dan mencintai keindahan. Jadi kalau kita lihat hakikat keindahan, cinta, dan kebenaran ini adalah 4 kata yang punya objek satu. Jadi kadang objek itu kita sebut keindahan, kadang kita sebut kebenaran, kadang kita sebut hakikat, kadang juga kita sebut dengan cinta. Makanya Tuhan melukiskan dirinya dengan indah. Innallaha jamil wa yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah indah dan juga mencintai keindahan. Mungkin kita sudah banyak mendengar tentang Islam cinta. Nah, kita mungkin agak kurang mendengarkan tentang pertemuan antara Islam dan keindahan atau religion and beauty. Ini yang selalu saya promosikan, karena memang akhir-akhir ini kalau kita dengar Islam di luar sana ya lebih banyak di benak kita itu lebih banyak yang hadir tentang kekerasan ya kalau kita mendengar tentang kata Islam. Makanya saya selalu mempromosikan bahwa Islam tidak seperti itu, karena banyak sekali rujukan-rujukan yang kita lihat, yang rujukan ini justru menunjukkan hal yang indah. Seperti baru saja yang saya bacakan satu hadis, Innallahul jamil wa yuhibbul jamal, yang menunjukkan bahwa justru Tuhan sendiri yang memperkenalkan dirinya tentang keindahan. Dan tauhid yang kita anggap dalam Islam itu sebagai puncak piramida dalam Islam adalah tauhid. Yang menjadi akar dari segala sesuatu adalah tauhid. Juga harus kita ajarkan dan kita maknai juga sebagai satu bentuk keindahan, seperti Mas Faiz juga tadi sudah sampaikan. Karena kalau kita gagal menyampaikan tentang itu, selanjutnya semua turunan dari tauhid juga akan tidak indah. Jadi kalau Tuhan saja kita tidak bisa memaknai sebagai hakikat yang indah, turunannya pasti tidak indah. Turunannya pasti tidak indah. Kalau Tuhan saja kita tidak memaknai sebagai satu bentuk keindahan. Karena tauhid ini adalah fondasi. Makanya ada hadis seperti Innallahal jamil wa yuhibbul jamal. Ini sisi Tuhan. Kemudian ada hadis yang menarik, penciptaan juga indah. Kuntu kanzan mafia fahbatuan ura fakalatu khalikai ura. Kata Tuhan, aku adalah pembedarahan yang tersembunyi. Aku cinta untuk dikenal, maka aku mencipta agar aku dikenal. Penciptaan, kata Tuhan, adalah keindahan. Ini Tuhan yang membahasakan bahwa penciptaan itu indah. Dan beliau, Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendeskripsikan penciptaan dirinya dan ciptaan itu dengan keindahan. Kuntu kanzan mahfiyah. Saya adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Aku cinta untuk dikenal, maka aku mencipta agar aku dikenal. Sehingga penciptaan filosofinya juga adalah cinta dan keindahan. Ini Tuhan yang menggambarkan ya, bukan kita, tapi Tuhan sendiri dengan hadis-hadis yang saya baca. Juga dalam Al-Quran, ketika berbicara tentang manusia, laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Manusia itu diciptakan dengan ciptaan yang sebaik-baiknya, seindah-indahnya. Ini juga Quran menjelaskan, Tuhan menjelaskan tentang penciptaan manusia juga penciptaan yang indah. Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Kemudian
tadi juga guru kita Mas Faiz menjelaskan tentang ada kata ihsan. Ihsan itu mulai dari niatnya baik, caranya baik, tujuannya baik. Jadi berbuat indah itu harus punya 3 kategori. Mulai dari niatnya baik, tujuannya baik, caranya juga baik. Makanya Robin Hood itu tidak ada dalam filosofi Islam ya, karena caranya tidak benar. Meskipun mungkin niatnya baik, tujuannya baik, tetapi cara tidak tepat. Makanya tidak disebut dengan ihsan, tidak indah. Mungkin untuk menolong orang tapi caranya tidak indah. Makanya dia tidak disebut dengan ihsan. Nah, Quran mendefinisikan ihsan dengan seperti ini. Mulai dari niat, cara, dan tujuannya juga harus indah. Semuanya harus indah. Kemudian ada hadis yang menarik juga dari Rasulullah. Ada 3 hal yang aku cinta dari kalian. Perempuan, parfum sholat. Perempuan, parfum sholat. Ini hadis yang menjelaskan tentang keindahannya. Rasulullah kenapa menyebut perempuan? Perempuan bukan dalam arti fisik, tetapi dalam arti feminin. Karena Rasulullah laki-laki itu jalal, agung. Dia butuh sesuatu agar dirinya sempurna, yaitu keindahan. Makanya yang pertama kali hadisnya itu perempuan, kemudian parfum, lalu kemudian sholat. Ini semuanya adalah keindahan. Mulai dari perempuan, parfum, kewangian, dan kemudian sholat. Semuanya tentang keindahan. Dan dulu saya tidak suka parfum, sampai saya mendapat satu hadis 1/3 uang Rasulullah habis untuk parfum. Ya, sejak situ saya suka beli parfum, dan hadiah yang Rasulullah paling nantikan adalah parfum. Kan? Jadi 1/3 uang Rasulullah ada parfum, dan hadiah yang beliau paling nantikan adalah parfum. Sejak saat itu saya suka parfum, pakai parfum. Dulu kita anak metal. Jadi biasa kalau anak-anak yang suka metal dengan kaos hitam, rambut gondrong, dan seterusnya, itu biasanya menghindar yang bau-bau wangi gitu. Itu dianggap sebagai bukan dari kemetalan. Nah, juga dalam Al-Quran, wad'u rabbaka bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Serulah Tuhanmu dengan hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat yang hasanah, yang indah. Jadi kalau tadi Mas Faiz menjelaskan bahwa banyak orang sekarang ngajak orang ke masjid tapi teriak-teriak. Khutbah di masjid teriak-teriak. Jadi kalau Mas Faiz tadi menjelaskan bahwa keindahan identik dengan fitrah, fitrah kita sudah nolak sejak awal. Karena teriak sejak awal, fitrah kita sudah nolak. Makanya Quran menjelaskan ud'u rabbaka bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Serulah manusia itu kepada Tuhanmu dengan hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat yang indah juga. Jadi selain dengan cara yang indah, tetapi juga dengan mau'izatil hasanah, khususnya tentang hikmah. Dia harus ada nuansa hikmahnya ketika kita mengajak orang. Kalau tidak ada hikmahnya, karena hikmah ini adalah sesuatu yang bisa menyerap ke hati ya. Jadi kalau dia tidak punya hikmah, biasanya cuma nempel di pikiran saja, tidak nancep ke hati. Tapi kalau dia punya nuansa hikmah, biasanya dia akan nancep ke hati. Makanya Quran mengajak bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Dan tugas para nabi ada 3, yaitu tazkiyah, yu'allimul kitab wal hikmah yuzakkihim. Jadi tugas nabi mengajarkan kitab, hikmah, dan tazkiyah, dan pensucian. Jadi situ ada tentang hikmah yang sekarang ini yang ada, kalau kita lihat lebih banyak kitab dengan tazkiyah, kitab saja. Bahkan tazkiyahnya kurang ya, kecuali kita masuk dalam dunia sufi ada tazkiyah, tetapi hikmahnya ini hampir jarang kita lihat. Padahal mereka mendakwahkan agama, tetapi ada tiga hal yang tidak masuk dalam
komposisi dakwahnya, padahal ini penjelasan Quran. Jadi kalau seseorang mengajarkan itu minimal ada 3, yu'allimu kitab wal hikmah wa yuzakkihim, sebagaimana tugas Rasulullah juga demikian. Jadi semuanya menjelaskan tentang keindahan. Dan benar sekali Mas Faiz tadi mengawali dengan bahwa seharusnya kita mengawali segala sesuatu itu dengan, beliau mengawali dengan zikir, dan juga ada kontemplasi, ya, berpikir. Jadi kalau bahasa sufinya tafakkur dan tadzakkur. Tafakkur ini adalah ada ruang-ruang kontemplasi, tadzakkur ini atau zikir ini ada ruang-ruang mengingat. Dua hal ini kombinasi akan melahirkan satu bentuk pemaknaan di dalam diri manusia. Makanya kalau memang tadi kita bingung yang indah yang mana sih, ya. Kalau kita lihat pakaian kita hari ini anak pilih warna ini, warna itu, corak ini, corak itu karena setiap orang mungkin punya kecenderungan masing-masing tentang yang mana disebut dengan keindahan. Punya cirinya sendiri ketika menjelaskan yang mana yang dimaksud dengan keindahan. Tetapi intinya adalah bagaimana manusia merasakan keindahan. Jadi boleh jadi kita berbeda dalam memaknai apa yang dimaksud dengan keindahan, khususnya dalam memilih, tetapi keindahan itu adalah sesuatu yang kita bisa rasakan. Orang bisa tahu kalau ini adalah sesuatu yang indah, seperti itu. Meskipun boleh jadi memang ada orang yang bahkan berantakan itu dianggap sebagai keindahan, seperti dilihat dalam seni. Ada beberapa seni itu kalau kita lihat kita nggak akan tahu, kecuali dia jelaskan. Jadi kalau kita lihat berantakan dari jauh, tapi ketika dia mengantar kita akan paham, oh ternyata seperti itu. Itu mungkin ritme dari zohir ke batin. Kadang kita melihat secara zohir tidak baik, buruk, tetapi ketika kita diantar masuk ke dalam, kita akan melihat keindahannya. Mungkin ini yang dijelaskan oleh Mas Faiz tentang ada sesuatu yang secara nampak di luar yang dihubungkan dengan seni tadi, secara zahir kita tidak paham, tapi setelah diajak masuk ke batin kita akan paham. Kalau kita lihat Quran, kita mungkin agak bingung, kok Quran banyak bicara tentang neraka dan juga tentang bagaimana manusia mendapatkan punishment, seperti itu. Banyak sekali bahasa-bahasa Quran seperti itu. Itu karena Quran hudan linnas, dia ingin memberikan hidayah kepada semua manusia. Kebanyakan manusia mereka mau beragama kalau diberitahu tentang neraka. Makanya itulah kenapa Quran lebih banyak bahasa neraka, karena memang kebanyakan manusia mau beribadah kalau dengan bahasa neraka. Jadi Quran lebih menonjolkan jalalnya. Tapi ketika manusia masuk ke dalam, dia akan menemukan keindahan. Terus terang, saya pernah jadi ateis dan kemudian saya tidak menemukan keindahan waktu itu, ya. Meskipun saya pernah di pesantren dan seterusnya, setelah berjalan saya melihat ini Quran indahnya mana, ya. Tapi setelah masuk dalam dunia sufi baru paham, oh saya menemukan keindahan itu ketika masuk ke dalam batinnya. Makanya zat itu feminim. Zat itu feminim. Tapi nama Allah itu sendiri bukan feminim, tapi zat Tuhan itu feminim. Itu juga dijelaskan di buku yang beliau kutip tadi, Syed Hussein Nasr. Beliau menjelaskan bahwa zat adalah feminim, dia sesuatu yang indah. Nah, memang yang agak ruwet ketika kita masuk, ini teori, ya. Kalau teori itu semua indah. Tadi saya baca hadis, semuanya indah, ayatnya juga indah, seterusnya. Tapi kalau kita masuk kenyataan, nah kenyataan itu baru kita lihat berjarak, ya, seolah-olah kita berjarak. Makanya tugas kita adalah Bapak Ibu harus bisa memilah dan memilih mana sebenarnya, seperti yang dijelaskan Mas Faiz, agama yang kita pilih itu adalah sejalan dengan fitrah. Karena fitratullahi fatarnasa 'alaiha, dengan fitrah Allah manusia diciptakan. Dan fitrah itu tidak lain adalah wa nafakhtu fihi min ruhi.
aku tiupkan ruhku padanya. Ruh itulah ketika kita hadir di sini berupa dalam bentuk fitrah. Jadi fitrah itu tidak lain wa nafakhtu fihi min ruhi, ini dalam salah satu tafsir sofistik. Nah, karena sekarang ini semuanya adalah soal tafsir ya. Semua soal tafsir dan kita disuguhkan dengan berbagai tafsir. Makanya yang ada adalah bagaimana dari semua tafsir itu sesuai dengan fitrah manusia. Sebab itu kadang Islam disebut dengan agama tauhid, kadang juga Islam disebut dengan agama fitrah. Karena fitratullahi fatarana nasa alaiha. Dengan fitrah Allah manusia diciptakan. Jadi kalau kita lihat realitas nyata, kita akan kebingungan, ini indahnya mana ya? Kita akan bertanya seperti itu. Tapi ada ayat Al-Quran yang menarik, farji'il basra hal tara min futur, farji'il basra qarrataini. Jadi kata Quran, kalau kau lihat cacat, coba lihat sekali lagi. Ini dalam surat Al-Mulk ayat 4. Kita diajak, farji'il basra qarrataini, coba lihat sekali lagi. Sekali lagi, Quran mengulang, lihat sekali lagi dan sekali lagi. Untuk melihat apakah kita memaknainya itu dengan tepat dan baik. Makanya kata Rumi, dunia ini tidak seperti yang kau saksikan, tapi bagaimana kau menyaksikan. Bumi ini tidak seperti yang kau lihat, tapi bagaimana kau melihat. Dunia ini tidak seperti yang kau dengar, tapi bagaimana kau mendengar. Semua tentang bagaimana. Makanya Quran mengajak farji'il basara qarrataini. Coba lihat sekali lagi. Kalau kita melihat ada sesuatu yang cacat, yang kita lihat tidak indah, Quran mengajak lagi, coba lihat pandangannya sekali lagi. Farji'il basara qarrataini. Itu surat yang menurut saya juga indah. Dan guru kita, guru pertama manusia juga indah. Ar-Rahman allamal Quran. Yang mengajarkan Quran adalah Ar-Rahman, yang maha kasih, yang maha penyayang. Jadi cinta yang mengajarkan kita, sehingga ada bahasa Rumi, guru kita adalah cinta. Maksudnya Ar-Rahman allamal Quran. Guru pertama manusia adalah Ar-Rahman. Dialah guru pertama manusia. Jadi mungkin yang kita dibingungkan adalah di alam nyata ya, karena kita melihat banyak ketimpangan dan seterusnya. Nah ini karena tadi dikutip ada kitab Masnawi jilid 3, saya bacakan ini. Kebetulan ini di akhir-akhir penerjemahan saya, insyaallah bulan ini selesai kitab 3 sebanyak 4.810 bait yang saya selesaikan setahun lebih ya. Nah, ini dari kitab Masnawi 6 jilid. Ini kitab jilid 3 ini kitab yang paling tebal karena berisi 4.810 bait. Ini saya kutip ada sebagian, ini 4.500-an. Nah ini karena kita bicara keindahan, di alam nyata seperti apa sih? Karena di alam nyata ini ternyata ada derita, ternyata ada keburukan, ternyata ada yang cacat yang kita lihat. Nah kata Rumi seperti ini, judulnya juga agak panjang, kata Rumi, pembatalan dan penghancuran keputusan-keputusan agar manusia mengetahui bahwa dialah Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi Rumi ingin mengajarkan bahwa kadang kita memutuskan sesuatu dan kita lihat ini kok Tuhan mengarahkan ke sini ya, yang kok Tuhan kayak membelokkan saya ke tempat yang saya tidak inginkan. Nah kata Tuhan, Tuhan sengaja tidak mengabulkan keputusan kita. Untuk apa? Agar manusia mengetahui bahwa dialah Tuhan yang Maha Kuasa. Dan terkadang dia tidak membatalkan keputusan. Jadi terkadang juga dia mengabulkan keputusan kita agar harapan dapat mendorong manusia untuk membuat sesuatu keputusan, agar ada harapan. Jadi ya muqallibal qulubi wal absar, wahai yang membolak-balikan hati. Kadang kita diiyakan, ditolak lagi, diiyakan lagi sama Tuhan seperti itu, agar kita tahu dialah yang Maha Kuasa. Nah kemudian agar dia, maksudnya Tuhan dapat menghancurkan lagi, agar peringatan demi peringatan dan seterusnya. Jadi kalau kita melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita, bahkan musibah atau penderitaan, nah kata Rumi seperti ini. Ini saya bacakan syairnya. Terkadang dalam suatu peristiwa, keputusan yang kau buat menjadi kenyataan. Jadi terkadang kalau kita memutuskan jadi kenyataan.
Sehingga melalui harapan itu hatimu kembali berniat melakukan tindakan lain, dan agar dia dapat sekali lagi menghancurkan hatimu. Jadi kadang kita buat keputusan, Tuhan iakan, setelah iakan Tuhan hancurkan lagi. Karena jika dia membuat keputusanmu tak berdaya, hatimu akan putus asa. Lalu bagaimana dia dapat menabur harapan? Jadi tidak mungkin Tuhan tidak mengabulkan semua permintaan. Pasti ada permintaan kita yang dikabulkan agar ada harapan. Kalau semua harapan kita tidak dikabulkan, nah itu pasti manusia putus asa. Jadi seolah Tuhan sengaja yang ini dikabulkan, yang itu ditolak, yang dikabulkan, yang ditolak, agar Tuhan bisa lihat sebenarnya seperti apa kita. Ketika tidak ada lagi harapan, nah para pecinta ketika tak sampai kepada keinginan-keinginannya, mereka menyadari akan keberadaan Tuhan. Ini para pecinta. Jadi kalau kita mau naik makomnya menjadi makom pecinta, indah ya. Kalau bahasa hari ini kita masuk dalam beragama dengan keindahan, maka kalau ada sesuatu seperti itu, kita akan menyadari akan keberadaan Tuhan. Kegagalan adalah petunjuk menuju surga, kata Rumi. Kegagalan adalah petunjuk menuju surga. Dengarkanlah, wahai manusia yang baik hati. Surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang kita tidak senangi. Ketika semua yang kau inginkan telah patah, apa ada orang yang bisa memenuhi segala keinginanmu? Orang-orang berakal pun tak sampai kepada keinginannya, tetapi sungguh berbeda kegagalan para pecinta dengan kegagalan orang-orang berakal. Orang-orang berakal tunduk padanya karena keterpaksaan, para pecinta tunduk padanya penuh kerelaan 100 kali lipat. Orang-orang berakal adalah hamba-hambanya yang terikat, orang-orang yang mencintainya bagaikan gula dan permen baginya. Datanglah dengan terpaksa adalah kekang bagi orang-orang berakal. Datanglah dengan keridhaan, sukarela adalah musim semi bagi para pecinta. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.